Jadikan uang itu adalah kemudahan. Ini video yang mungkin teman-teman bisa pelajari. Kenapa kita harus membuat uang ini adalah sesuatu yang memberikan kemudahan. Ya pokoknya gini ya. Segala sesuatu sulit dan enggak itu tergantung dari diri kita. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas nih tentang bagaimana sih menjadikan uang itu adalah sebuah kemudahan. Dan teman-teman bisa pelajari. Terus kalau teman-teman nih misalkan mau bertanya silakan bertanya. Mungkin akhir-akhir ini saya jawabnya itu agak telat ya. Jadi memang karena ada beberapa kesibukan dan ya mungkin uploadnya aja udah ketunda nih. Banyak banget ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Kita harus menanamkan kata ini ya. Ketika kita ingin menjadikan uang adalah sesuatu yang mudah. Aku layak memiliki banyak uang. Ya, itu kita tanamkan. Jadi segala sesuatu, meskipun Anda belum alami, meskipun itu belum pernah terjadi pada kehidupan Anda, tentang nilai uang berapapun, yakinlah bahwa Anda layak untuk memilikinya. Beda pendapat orang yang itu dirinya nggak yakin. Jadi ada orang yang mendapatkan sebuah keajaiban, orang yang mendapatkan sebuah keberuntungan itu dianggap omong kosong ya. Ketika dia udah menganggap seperti itu, maka hidupnya akan seperti itu. Dia nggak akan pernah mendapatkan keberuntungan soal uang. Dan bisa dipastikan mungkin hidupnya itu ya terbatas ya. Maaf ya, bukan merendahkan. Ini ngomongin soal mental. Dan kita lanjut aja pokoknya ya. Kita bahas bagaimana kita menanamkan bahwa kita layak untuk memiliki banyak uang. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Meskipun saat ini Anda ini bekerjanya cuman ya mungkin serabutan, mungkin hanya jualan sesuatu yang itu Anda jualnya ya masih taraf kecil. Tapi jangan pernah kita beranggapan bahwa ya hidupnya begini, jualannya begini, penghasilannya segini, pekerjaannya ini, aku nggak layak, aku nggak bisa. Jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Pokoknya tanamkan pada diri Anda bahwa Anda layak untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Semua itu dari pikiran kita. Semua dari apa yang kita serap dan apa yang kita pancarkan. Kalau kita terlalu banyak menyerap hal-hal yang itu kurang menyenangkan, kurang mengenakan, maka apa? Ya pikiran kita akan request ke semesta untuk mewujudkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi berhubung pikiran bawah sadar ini tidak mengenali itu hanya ketakutan kita ataupun itu hal yang tidak kita inginkan, maka itu juga direspon sama halnya dengan kita memikirkan atau kita menggambarkan bahwa kita layak memiliki banyak uang. Itu sama, kinerjanya sama, hanya saja prosesnya berbeda. Ketika Anda berpikirnya sesuatu yang ditakutkan, jauh lebih cepat. Kenapa? Vibrasi kita ini nyambung, vibrasi kita ini ya pokoknya terkoneksi gitu. Jadi kita menggambarkan apa, vibrasi kita juga memainkan apa. Jadi ketika itu udah sinkron ya udah kekuatannya luar biasa dan Anda tinggal menunggu saatnya aja. Makanya di channel ini banyak saya bilang juga kan, pokoknya fokus aja pada hal yang diinginkan ya. Kita lanjut di poin kedua. Apapun yang dikerjakan selalu menghasilkan uang. Nah, tanamkan pada diri Anda bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan itu semua menghasilkan uang. Banyak, sedikit itu disyukuri dulu. Pokoknya terima aja dulu ya kan. Tapi tetap fokus pada tujuannya. Tujuannya apa? Ya banyak uang. Dan uang ini datang secara mudah kepada kita. Dan uang ini akan selalu berlimpah kepada kita. Ketika kita udah memiliki pemikiran seperti itu, maka ya namanya uang datang itu mudah. Hanya saja memang ya ada step-stepnya, bukan langsung dikasih apa yang kita minta terus nilainya sesuai langsung. Meskipun juga ada juga yang seperti itu, namun saya sarankan teman-teman konsisten aja. Berapapun nilainya yang teman-teman dapatkan, terima aja, syukuri dulu, izinkan dia masuk dan buat dia senang kepada Anda. Jangan pernah kita menggerutu, kok cuman segini, wah nggak cukup, ataupun ya hal-hal yang sebenarnya itu nggak layak ya kita menghargai uang. Kalau kita mengeluh meskipun dapat sedikit, itu justru sama halnya kita tidak menghargainya. Dan uang juga akan menjauh dari kita. Jadi sayang banget ya. Kita lanjut di poin ketiga. Aku selaras dengan uang. Ini teman-teman itu tanamkan bahwa kita ini energinya selaras dengan uang. Jadi apapun yang kita kerjakan tadi ya, itu menghasilkan uang. Terus apapun aktivitas yang kita lakukan juga menghasilkan uang. Dan uang ini akan datang dengan mudahnya.
Karena apa? Udah selaras dengan kita. Untuk afirmasi bagaimana keselarasan kita dengan uang, ya nanti ditunggu aja ya. Kalau memang teman-teman mau, silahkan tulis di komentar, saya mau. Nanti saya akan buatkan kalimat afirmasinya yang teman-teman bisa gunakan setiap hari ya. Nanti cara penggunaannya, terus bagaimana polanya, nanti saya akan sampaikan di video tersebut. Jadi teman-teman bisa lakukan ya afirmasi nanti untuk menyelaraskan diri dengan uang. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu akan menghasilkan uang. Ya, yang mau silahkan ditulis. Kita lanjut di poin keempat. Nah, di poin keempat ini kita harus tanamkan, uang selalu mencintaiku. Ya, ini nyambung juga dengan keselarasan. Ketika kita dicintai oleh uang, maka uang yang akan mengejar kita. Ketika kita dikejar-kejar uang, ketika kita ini dengan mudahnya mendapatkan uang, kita mendapatkan ya kemudahan-kemudahan ketika kita menginginkan nilai-nilai tertentu, apalagi kita memiliki ya mungkin impian untuk memiliki penghasilan per tahun, per bulan, ataupun per hari. Itu berapa? Itu kalau kita dicintai, itu semua akan datang dengan mudahnya. Dan bahkan datangnya itu lebih, bisa berkali lipat, serius. Saya udah pernah sampaikan juga ya, bahwa wah tadinya pengen sekian, tapi ternyata loh, kok dikasih ratusan kali lipat. Itu adalah bagaimana pola kita. Jadi ketika kita ini udah menanamkan hal-hal yang memang sangkut pautnya adalah kecintaan kita, terus bagaimana penilaian kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita memandang uang itu dari segi kacamata positif, maka apa? Respon uang itu akan dengan mudahnya datang kepada kita dan kita akan memiliki nilai uang yang berapapun lah, pokoknya yang kita inginkan. Kita lanjut di poin terakhir, poin kelima. Uang selalu mencariku. Ketika kita menanamkan uang selalu mencariku, maka apa? Ya kita dimanapun akan mendapatkan uang. Pernah nggak teman-teman nih tiba-tiba nih udah lupa ataupun entah bagaimana ceritanya, pas lagi bersih-bersih tiba-tiba loh kok ada uang sekian? Ya mungkin di sakunya, mungkin di tasnya, mungkin di laci, di lemari. Kok tiba-tiba ada uang segitu? Kok tiba-tiba ini uang dari mana? Kita nggak tahu. Jadi kita menemukan uang itu. Entah itu uang yang memang milik kita, ataupun memang uang-uang yang tahu-tahu ada. Nggak ada yang nggak mungkin loh ya. Karena apa? Uang energi, kita energi. Dan apapun yang ada di dunia ini adalah energi. Maka ketika kita udah sinkron nih, energi kita udah pas nih dengan uang, dengan mudahnya kita akan menemukan uang. Dan justru kita dicari uang. Udah kita dikejar uang, kita dicari uang, kita dicintai uang. Itu enak banget. Bayangin tuh, ada sosok nih, mungkin teman-teman ada yang tahu, Warren Buffett. Dirinya gampang banget kan uang datang kepada dia ya. Dan mungkin dia punya banyak perusahaan dengan modal yang dia kecil, dan dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Apakah itu hal yang mengada-ada? Bukan. Ada polanya semuanya. Kita hidup di dunia ada polanya. Kita cerdas ada polanya. Kita pintar ada polanya. Kita bodoh juga ada polanya. Padahal pola itu bisa dirubah. Contoh nih, kita merasa diri kita bodoh. Kalau kita mau belajar, pasti hidup kita akan berubah. Pola kita udah berubah. Segala sesuatu yang menghambat adalah diri kita sendiri. Jadi ketika diri kita ini membatasi, ya udah, kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa, dan kita nggak akan pernah menjadi orang yang bisa maju. Terus kita nggak bisa berkompetisi dengan orang lain. Karena apa? Hati kita atau perasaan kita dan pikiran kita hanya diselimuti rasa-rasa yang itu negatif kepada orang lain. Ya, sukses berlimpahan.